Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Staf ahli, Bapak Ibu sekalian peserta zikir yang dirahmati Allah. Insyaallah zikir dan doa pada pagi hari yang berbahagia ini akan dipimpin oleh Ustaz Ismul Azam. Kepada Ustaz kami persilakan dengan sebuah doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا yang Maha Agung Terima Tinggi ya Allah. Alhamdulillah kami ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu bagi kami ya Allah, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam ujian-Mu ya Allah, di Turki dan Syria ya Allah. Betapa kesulitannya mereka saat ini ya Allah. Engkau yang Maha melihat lagi Maha mengetahui ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah pertolongan bagi mereka ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam menghadapi ujian ini ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau juga lah kami memohon pertolongan ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Terima kasih. Semoga dengan zikir dan doa yang baru saja kita lanjutkan, aku yakin kita bersama Allah akan menerima semua hajat dan cita-cita kita bersama. Lebih khusus kepada saudara kita yang baru saja dilanda musibah, yaitu saudara di Turki dan Serbia, untuk dapat sabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Asisten 3 kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan bersalam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan kami hormati seluruh jemaah zikir dan silaturahmi pemerintah Aceh yang berada di ruangan kantor gubernur, seluruh kepala SKPA dan jajaran pimpinan, genap staf pelaksana dan rekan kontrak di lingkungan SKPA dan PTD se-Aceh, seluruh pimpinan madrasah wilayah Aceh, Pak Aceh Syariah, baik kantor pusat maupun cabang pembantu di seluruh Aceh, dan kantor cabang utama seluruh Aceh. Kemudian kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu kami, kepala sekolah, jajaran guru, tenaga pendidikan dan siswa yang mengikuti kegiatan ini, baik di SMA, SMK maupun SLB se-Aceh. Sebuah kebahagiaan bagi kita. Kali ini tergabung 508 titik serentak kita berzikir di seluruh Aceh, baik yang sebagian besar berada di pusat pemerintah provinsi, dan mana pada pagi hari ini kita dalam suasana duka dan berkabung atas musibah besar yang melanda negara Turki dan Syria, terutama Turki sebagai pusat epicentrum gempa. Bapak dan Ibu sekalian telah mengikuti dari berbagai media dahsyat sekali gempa yang terjadi di Turki, dan kejadian itu berlangsung pada waktu subuh saat mana kita semua terlelap dalam istirahat malam. Epicentrumnya berada di Turki, Bapak Ibu bisa menyaksikan itu di titik hitam tengah tergambar pusat kejadian, pusat gempa yang mengakibatkan rontok dan runtuhnya gedung-gedung. Bapak Ibu bisa membayangkan terjadinya di waktu malam saat mana kita semua bersikap terlelap dalam istirahat. Disitulah terjadinya musibah ini. Dan hari ini Turki beserta Syria, terutama Turki, sangat membutuhkan bantuan, di mana kejadian ini peruntuhan itu sangat banyak tempat terjadinya dan di gedung-gedung tinggi rontok, di mana sebagian besar warga Turki berada di dalamnya tertimpa reruntuhan. Agar kejadian ini berlangsung pada suasana dingin, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan semua menggunakan pakaian jaket. Jadi suhunya sangat dingin. Jadi mudah-mudahan saudara kita yang berada di reruntuhan, Allah berikan keselamatan, perlindungan, dan tentu Allah punya rencana terbaik bagi kita semua. Bapak dan Ibu, pemerintah Aceh dalam hal ini sangat berterima kasih kepada masyarakat Turki dan pemerintah Turki. Saat mana kita terjebak dalam kesulitan dan kesusahan dalam musibah gempa bumi dan tsunami, Turki adalah negara yang bisa membantu kita beserta dengan negara-negara lain. Namun Turki termasuk negara yang paling akhir meninggalkan Aceh setelah gempa dan tsunami itu. Dan di antara yang terlihat jejak sampai hari ini adalah perkampungan bulan salib merah Turki di Lampu. Di sana pemerintah Turki dan keluarga Turki membantu kita mengadakan sebanyak 701 unit rumah. Selain itu di kampung Pitai, di sana 238 rumah dibangun oleh pemerintah Turki, dan dalam testimoni warga rumah dibangun ini termasuk salah satu bantuan rumah yang berkualitas sangat baik. Tentu sampai hari ini suasana hubungan kita dengan Turki masih terus berlanjut, yang diawali oleh hubungan bagaimana Aceh dan Turki di masa lalu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pemerintah Aceh mengetuk bagi kita semua, Bapak Gubernur,
Bapak Tommy bisa mencari suratnya di biro umum, mungkin di Aceh pasti bisa kita tempel. Bapak Gubernur telah memberi dan mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu kita untuk membantu Turki menghadapi musibah ini dengan memberikan bantuan donasi melalui rekening resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Aceh, yaitu Bank Aceh Syariah, dengan nomor rekening sebagaimana tertera, dan itu atas nama Aceh Turki. Insya Allah surat itu akan beredar secara berjenjang, akan disampaikan oleh para kepala dinas ke bawah, dan kepala dinas itu sebentar lagi akan dikumpulkan oleh Bapak Gubernur Bapak Sikda untuk bersama-sama membahas tentang bagaimana Aceh membantu Turki sekitar jam 9 sebentar lagi. Mungkin setelah rapat pimpinan itu nanti secara berjenjang akan diberitahukan secara resmi. Namun ini kesempatan zikir dan salat berhari ini kami awali untuk prasodim, setidaknya Bapak Ibu akan diberikan informasi secara resmi oleh para pimpinan masing-masing. Dan kami rasa ajakan Bapak Gubernur ini adalah untuk kita satu pintu, satu rekening, sehingga saatnya nanti terkumpul semua. Inilah representasi dari masyarakat Aceh, hatinya tetap ke Turki, sebagaimana hati di masyarakat Turki ke Aceh pada saat kita mengalami kesulitan. Bapak Ibu, kita melangkah ke informasi kebersihan lain yang setelah ini juga kita tidak pernah berhenti, yaitu 212 kantong ASN dan Tekon memberikan kepada Bank Merah Indonesia untuk disampaikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Kami terima kasih kepada BPSDM 41 kantong pada hari Rabu yang lalu. Pak Kabar, terima kasih keluarga di sana. Kemudian Dinas Kesehatan, Pak Kadikes, terima kasih 96 kantong dari Dinas Kesehatan pada hari Kamis. Kemudian BBBA 32 kantong, kami terima kasih Pak Kalah. Dan terakhir Unpar 43 kantong pada hari Selasa kemarin. Kami terima kasih sebanyak mungkin yang diberikan oleh Pak Kalah, BBBA, Pak Kadikes langsung dengan Pak Sekdis. Kemudian kami yakin juga BPSDM, Pak Astiada, Pak Saidi di tengah-tengah itu, Unpar dan Dijen, Pak Ludija, tapi jelas kehadiran pimpinan di tengah-tengah para pegawai yang memberikan donor darah luar biasa kepolisian. Jadi mohon para pimpinan tetap hadir di tengah-tengah staf saat memberikan darah kepada sesama. Kemudian kita lanjut apa yang akan dan siapa yang akan memberikan darah berikutnya. Hari ini MPU kami mohon berkenan Pak Zul untuk menggerakkan kawan-kawan di sana. Kemudian berturut-turut kami sampai dengan Rabu adalah di NKA. Pak Kadis tolong dibantu. Pak Kadis Daya pada hari Senin tolong digerakkan. Kemudian berturut Kadis Syariah, dan terakhir Pak Surya Pangan pada hari Rabu. Mohon berkenan untuk bersama-sama dengan kawan-kawan semua berada di lokasi penyerahan darah ataupun donasi darah. Kami lanjutkan informasi lain. Sampai sekolah pada pagi hari ini sebelum kita berlanjut ke buka Istanbul, kita coba interaksi sebentar bersilaturahmi sebelum dan Aceh Jaya. Silakan Pak Toti, siapa duluan kita sapa. Baik, belum Pak Toti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang berada di SLB sebelum, silakan. Tuh, jauh sini. Kita langsung terhubung. Mudah-mudahan kan Ibu makanya pemerintah apa yang dilakukan SPO dalam masalah langsung aja tanpa print. Maaf Pak, sebelumnya ini dari Mama dan Jelas ini kami kondisi kami Pak, sehingga kameranya agak tergoyang seperti ini Pak. Maaf Pak, Baik Ibu, kami tetap berusaha memandang Ibu dengan tanpa goyangan Ibu. Ya, lagi cuaca di seluruh beberapa Pak dan badai dan sebagainya. Kami Pak, dari seluruh tadi ini juga kami sebanyak 95 orang Pak. Sehingga hadir
namun kegagalan dengan kaki geografis dan terkadang murid agak susah datang ke sekolah karena kondisi yang sangat jauh. Ada beberapa program kerjanya yang bisa kami tampilkan di sini. Silakan, silakan. Ya, apa kali anak-anak silakan dipertunjukkan Bu buat kita semua. Dari komunitas, kemudian dari komunitas kami di anak-anak juga buat sport. Itu bekas Bu ya? Ya, ada bekas Pak, dan dibuat di dalam bulan sehingga menjadi sport untuk menjelaskan Pak dan kelas dan juga bisa untuk kantor Pak. Ini salah satu lukisan yang ada lukisan Pak, karena itu Bapak bisa terlihat waktu kamera satu. Iya Bu. Ibu satu mas. Beda Krisma lupa, mungkin bisa dipajang di kantor gubernur Pak. Kalau itu Pak Kacamdin belum dibawa ke ruang asisten tidak, tapi dipajang di ruang kerja. Pak Kacamdin kalau Baik Pak, nanti jika kami ada cuma saja mungkin akan baik, Pak Muhammad kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita yang sudah. Kami kira Bapak Ibu apa yang diberikan pada pagi hari ini biasanya itu bekas itu langsung menuju dapur dan digunakan untuk kain lap, tapi oleh anak-anak SLB diolah sedemikian rupa menjadi barang berguna kembali. Jadi anduk tidak jadi bersedih hati, mati serpa dibuang. Jadi anduk kembali berjaya bisa menempati ruang utama di rumah kita. Kemudian juga lukisan tadi Pak Kacamdin, kalau itu mendengar ataupun Kasubag yang menghadiri, kami membuka ruang untuk ruang asisten 3 untuk dipajang karya-karya di rumah dipasang fotonya dan data singkat ya. Nanti saya pajang seperti foto orang kawin di kawinan Bapak Ibu. Nanti itu menjadi karya setiap tamu yang datang ke ruangan bisa melihat di sebelum Ibu Bapak bekerja dengan nanti, dan ini adalah bukti daripada anak-anak kita yang berbatasan justru bisa berprestasi dan berproduksi. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ibu di sebelum Pak Kacamdin dan jajaran, terima kasih. Kami tahu bagaimana kesulitan Bapak di sebelum, tapi apa yang dibuktikan hari ini menunjukkan Bapak Ibu bukan di luar, tapi di tengah-tengah dari perubahan dan pembangunan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berpindah ke Singgil pada waktu singkat. Ulangi Calang. Ke Calang kita ke Aceh Jaya. Yang tidak tahu Karawi dan pendidikan di Aceh Jaya ini di Aceh Jaya sekolah pertimbangan Abdurrahman ini. Luar biasa bahwa pembawaan perubahan di karena pemandangan yang kami lihat ini bukan di sebelah Mesir Raya, ini di sebelah Monas Jakarta. Akan Pak Kacamdin datang ke sekolah menggunakan waktu 3 menit atau 2 menit, silakan menyampaikan. Kami silakan kepada Bapak Kepala Sekolah Pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ya, serta yang lainnya, Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Calang berada di Dataran Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian jumlah siswa kami dari 256 orang, jumlah guru 18 orang yang PNS dan PNS 3 orang. Kemudian target kami itu ke depan ada selama 3 tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah siswa yang SMBT yang akan datang ini kata kita sampai 7 orang, kemudian SMBT 10, yang mandiri 25 orang, dan lain-lain 6 orang. Selanjutnya SMA Negeri 1 Calang ini kita jadikan sebagai pilot project bagi
sekolah-sekolah yang lain supaya kita bisa bersanding Pak, di sekolah-sekolah yang ada di pemerintah Aceh. Oke, demikian aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendukung 100% Bapak untuk menjadi nomor 1, bukan cuma di Aceh Jaya, bahkan di Provinsi Aceh. Amin. Lebih besar lagi daripada itu. Bapak Ibu yang berada di Aceh Jaya di jalan, Bapak Ibu semangat hari ini sudah menunjukkan bagaimana kekompakan, kebersamaan, dan saling terhubung satu sama lain. Kami perhatikan label nama itu sangat baik dicantumkan di depan sehingga saya tahu pada Bapak pengawas, kepala sekolah, dan mungkin juga yang mengenalkan Bapak Setia Ismail Pak Kaca Pinci ya Pak? Pak Ormas Pak. Dua-dua ya, baik. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah bangsa tanpa kebersamaan dan bersih hati. Kita berprasangka baik satu sama lain, dan ini adalah wujud daripada prasangka baik tersebut. Ada juga 1-2 akun kami perhatikan sudah berusaha untuk hidup akun, tapi orangnya tidak ada. Nah, jadi kalau ini bukan cuma tidak ada, bahkan melebihi ekspektasi kami. Ruangannya indah, tidak ada kursi yang kosong, kebersamaan yang kuat, dan kami yakin dengan kebersamaan seperti ini anak-anak akan melihat bahwa pimpinannya bersatu bersama. Ungkapkan di ruang kelas juga Bapak Ibu tunjuk, bukan di luar ruang kelas, dan itulah yang menjadi modal kita berbesar satu ketebuk, jadi sama kita ucapkan dengan kita buat. Jadi ibu-ibu seragam rajin bakti kita luar biasa. Kami berikan tepuk tangan untuk Ibu Kandun. Gimana bisa meluaskan diri masing-masing supaya warga tani kita mengetahui apa yang menjadi fasilitas mereka. Silakan Bu Kandun. Terima kasih Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asisten dan seluruh jajaran di sini di pemerintah Aceh dan juga semua yang hadir, kepala SKPA ataupun semuanya yang telah hadir di zikir silaturahmi pemerintah Aceh, baik secara offline maupun secara online. Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit tentang kartu tani yang kemarin sebelumnya ada karena akses kartu tani, sekarang menjadi kartu tani digital, yaitu yang diproses melalui via HP Android. Nah, kartu tani ini digunakan untuk menebus pupuk subsidi yang hari ini sejak bertahun-tahun sudah diberikan petani kita untuk membantu meringankan dan proses penjalangan terus. Dan ini awali dengan rekomendasi dari KPK, yaitu dari Badan Perusahaan Keuangan KPK terkait dengan pemeriksaan untuk subsidi agar penerapan kartu tani dijadikan sebagai alat penebusan untuk subsidi tepat sasaran dan bagi para petani yang berhak menerimanya. Kebijakan subsidi untuk 2023 ini sudah semakin lebih baik lagi, dan melalui Permentan tahun nomor 10 2023 di mana pupuk subsidi ini diberikan untuk 3 kelompok tanaman di pertanian, sektor pertanian, dan bidang tanaman pangan itu ada untuk padi, jagung, dan kedelai, kemudian untuk komoditi hortikultura, untuk cabai, bawang merah, bawang putih, dan untuk sektor perkebunan itu untuk rakyat, kopi, dan kakao dengan luas lahan yang tadi maksimal 2 hektar. Setiap besi tanam yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam aplikasi distributan. Kemudian penebusan pupuk subsidi ini untuk Aceh hari ini sudah menggunakan kartu tani digital yang sudah pernah dicobakan di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 30 Januari 2023, yaitu di Kecamatan Blang Bintang. Nah, dasar daripada kartu tani ini, kita sebenarnya kartu tani sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu, namun karena adanya perubahan penggunaan bank,
yaitu ada perubahan bank perbankan dari konvensional ke bank syariah, sehingga kita terkendala dengan pembagian tadi tersebut. Pengalihan dari bank konvensional ke bank syariah sesuai Permen Nomor 11 2014, kemudian juga akhirnya Aceh belum terserap penyerapan penggunaan kartu tani, sehingga petani atau pengecer harus mengupload pupuk bersubsidi via aplikasi Everfarm saat itu, sehingga perlu beberapa kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita aktif selalu dalam distribusi pupuk bersubsidi. Untuk itu upaya yang dilakukan Gubernur beberapa kali menyurati ke Kementerian Pertanian, karena kalau dulu kita menggunakan bank konvensional melalui Bank BNI ataupun BSI yang dalam kerjasama dengan Kementerian Pertanian, namun karena tidak ada lagi bank tersebut di Aceh menjadi kendala dan tidak dicetak lagi kartu tani oleh bank tersebut. Nah, untuk menghadap kemudian Bapak PJ Gubernur melakukan lobby ke Kementerian Pertanian dengan desakan sehingga telah terjadi mempercepat proses MOU dan telah terjadilah MOU antara Bank Syariah Indonesia sebagai pilot proyek kartu tani untuk penembusan pupuk bersubsidi Aceh yang akan berlangsung nanti. Kalau Aceh besar kita sudah melakukan uji coba dan akan di launching nanti pada tanggal 10 Februari ini oleh Bapak Presiden bersamaan dengan peresmian pabrik pupuk NPK di PIN, PT Pupuk Indonesia di PIN. Nah ini nanti akan setelah uji coba besar maka akan dilakukan di Maret, nanti akan dilakukan untuk seluruh Aceh. Untuk diketahui kalau kemarin provinsi lain masih menggunakan kartu tani biasa, untuk Aceh untuk perdana oleh Presiden, untuk perdana seluruh Indonesia Aceh adalah penggunaan kartu tani digital dan nanti akan digantikan untuk provinsi-provinsi lainnya. Jadi satu kebanggaan bagi kita, penerapan kartu tani digital ini pertama sekali dilakukan memang di provinsi Aceh. Bapak Ibu, alokasi pupuk bersubsidi dan alhamdulillah dengan pendekatan dilakukan Pak Gubernur dan akhirnya kita mendapatkan alokasi yang 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari 2022 urea masih sebelumnya Pak Tony masih bahan dari sebelumnya. 2022 itu bisa kita warna kuning hijau itu urea 74.000 ton, 2023 163.000 ton. Kemudian NPK dari 45.000 ton sekarang 155.000 ton. Ini sudah berkali lipat. Dan ada NPK khusus untuk kakao, tadinya sebelumnya 500 ton, sekarang sudah 14.051 ton. Ini merupakan kebanggaan kita. Ini sangat membantu petani, sehingga kalau dulu alokasinya 30% dari kebutuhan, sekarang alokasinya sudah 100% dari kebutuhan yang kita minta. Harga pupuknya urea setelah disubsidi menjadi 2.250. Kalau harga normalnya itu mencapai 7.000 sampai 8.000 rupiah. Kemudian NPK 2.300 dan NPK formula khusus 3.300. Kalau secara tidak subsidi bisa mencapai 15.000 rupiah per kilogram. Kemudian kita lihat di sini lanjut Pak, ini alokasi dari Gubernur. Kalau urea itu 163.000 ton sesuai dengan alokasi dari Pak Menteri. Namun yang ada CPCL hari ini yang sudah dipisahkan oleh SK Bupati secara total baru 118.000 ton. Ini memberi peluang kepada petani-petani kita yang lain yang belum mungkin masuk datanya untuk segera ada sebesar 44.000 ton. Kalau tahun lalu kita kekurangan pupuk subsidi, hari ini karena kelebihan sehingga malah kabupaten kota belum bisa untuk memenuhi kebutuhan daripada calon petani penerima pupuk bersubsidi. Kemudian juga demikian juga NPK dari baru terlalu dari 105 itu dan 97.000 ton dan NPK khusus 14.000 yang dialokasikan baru 5.600, masih 40%. Kalau ya baru 32%, kalau NPK
dan KPK khusus 40%. Tiga, 1, 2, 3.